Kalau Koko dengan Ci Airin gimana? Pasti kan dalam hubungan ada perbedaan pendapat, Oh kemudian iya. ada apalagi Koko dan Cici kan dua-duanya juga sibuk bekerja. Kemudian pulang rumah pasti juga capek. Gimana Koko menghadapi waktu-waktu itu? Ya iyalah, kecuali menikah sama robot. Baru kita nggak punya masalah, robot pun mungkin perlu dibengkelkan sekali-kali. Pastilah, pasti. Suami istri kalau kita, tapi dari sejak awal pernikahan kudus itu bunyinya begini. Jadikan kami tidak seperti Anania Safira di Kisah Para Rasul itu. Mereka itu jodoh waktu mereka korupsi atau mereka menipu dengan uang. Mereka itu bisa konspirasi suami istri. Dari awal pernikahan kudus itu menjamin kita, makanya itu jangan sembarangan pacaran. Saya sama Ci Airin, kami berdua dari sejak awal pacaran sudah dengan visi untuk menikah, masuk ke pelaminan itu dalam pernikahan kudus yang diberkati Tuhan. Sempurna? Enggak. Ada pepatah suami istri itu harus menjadi dua orang yang pandai mengampuni, memaafkan, saling mengalah. Tetapi saya tahu dari sejak saya berkata saya bersedia, Ci Airin berkata I do. Ya, lalu dinikahkan, diberkati oleh pendeta. Dari sejak itu saya sudah tahu bahwa kami berdua tak akan pernah jodoh dalam perkara salah. Jadi kalau saya lagi down, Ci Airin lagi semangat. Nanti kebalik. Kalau Ci Airin lagi down mungkin namanya manusia. Ya kan? Saya bisa menguatkan dia. Kalau satu marah, yang satu bisa berkata, tenang, tenang, tenang. Dan kalau bersama-sama dua orang lagi konflik pun, lagi gak suka hati pun gak bisa di level kekeselan yang seimbang. Mesti ada satu yang diizinkan Tuhan, not baloknya lebih rendah untuk bisa lebih ngalah. Nggak pernah lah kita itu bisa pas sama-sama destruction, nggak bisa. Ya, jadi kita harus belajar untuk saling mengalah. Mengalah itu bukan kalah, tapi mengalah untuk menang. Siapa yang lebih sering ngalah, Koko atau Ci Airin? Saya merasa saya lebih banyak mengalah, Ci Airin merasa Ci Airin lebih banyak mengalah. Jadi kita akhirnya mengalah untuk tidak membicarakannya. Baiklah, baiklah. You trying to catch me with your question. C ini menarik sih, C, kalau Cici juga jawab pertanyaan yang sama, tapi dari sudut pandang pemimpin cewek, C. Gitu Pasti ya. seru, C. Jadi kalau perbedaan pendapat memang pasti ada gitu ya. Tapi kita belajar untuk melihat the art of disagreement gitu loh. Jadi waktu disagreement terjadi, pemikiran orang itu pasti langsung otomatis itu mikir dia salah atau gue salah. Pasti mikirnya gitu, dia salah atau gua salah. Nah waktu mikir gitu dengan segala usaha pasti akan pokoknya debat dulu. Gua gak mau tahu gitu ya. Pokoknya debat dulu dan gua udah ngomong kayak begini, gua akan usahakan bahwa yang gua omongin tuh lebih make sense daripada yang lo omongin gitu loh. Nah jadi dengan berjalannya waktu akhirnya suami saya, Ko Wiki, dan saya itu bisa slow down a little bit kalau udah ada perbedaan pendapat. Kita ngeliat nih inti perbedaannya apa dan solusinya apa. Supaya enggak yang dua-duanya itu enggak ngeliat konteks, tapi kemudian motivasinya hanya untuk mempertahankan ini versi gua gitu loh. Dan kadang perbedaan pendapatnya tuh... Ko Wiki yang selalu ngalah. Oh baiklah. Baiklah. Menurut versinya sana. Saya kasih satu contoh praktis. Tipe personality, dua kepribadian. Karena suami istri biasanya di opposite attract atau lawan kata. Biasanya yang berbeda itu yang menarik. Saya sama Ci Airin itu sangat beda sekali. Saya orangnya pendobrak. Dulu masa lalu penuh dengan kekerasan. Jadi kalau saya mau sesuatu itu langsung konfrontasi, saat itu juga mari kita selesaikan. Zaman dulu sih kita selesaikan di luar, gitu ya. cara kasar. Jadi saya mau nggak mau itu jadi personality, sekalipun karakter saya dibuat semakin seperti Kristus, tapi saya itu orangnya mau sekarang kita bicarakan semuanya di depan. Ci Airin itu orangnya kalem, tenang, dan semuanya itu nggak banyak bicara dulu, semua direnungkan, bukan disimpan, tapi semua coba dipilah-pilahkan, kayaknya ada di dalam pikirannya itu ada kabinet-kabinet, ini ditaruh di sini, ini nggak perlu, ini di drop, ini delete, ini ke trash, yang ini mungkin prinsip dan sebagainya. Nah perlu waktu. Jadi dulu awal-awal kami menikah, bahkan ketika pacaran udah kelihatan, tapi untungnya waktu kami pacaran itu fokusnya ke kekudusan. Jadi bukan fisik-fisik badan. Jadi kita bisa menyamakan perbedaan, bisa mempererat barisan.
Kalau enggak gitu badan-badan gitu nanti komplikasinya macam-macam. Perasaan guilty lah, terkianati lah, rasa tidak respect sama sana lah. Lu kok bisa mencuri padahal gua belum pasangannya kamu dan sebagainya. Nggak ada gitu-gituan, nggak ada komplikasi. Jadi akhirnya itu dari pacaran sudah kelihatan. Akhirnya cara menanggulanginya gimana? Jadi kalau saya ada konflik ya, contoh apa? Ada perbedaan. Itu biasa, jarang sih. Terus terang jarang. Pernikahan kami jarang sekali ada konflik. Tapi kalau ada konflik, maka yang saya telah belajar mengerti caranya bagaimana dan sudah setuju dan sepakat dengan Ci Airin. Begini, saya maunya kalau sekarang kita ada perbedaan langsung kita selesaikan, let's talk, sit down, let's talk, ya kan? Dan perempuan nggak bisa gitu, perempuan itu feelingnya jauh lebih peka. Laki-laki maunya gini aja loh, gampang kan sudah selesai. Kita kadang-kadang membuat semuanya kelihatan lebih mudah, ya kan? Padahal nggak begitu. Nah akhirnya, Case-nya kalau gitu saya tuh. oh iya kebalik kamu. Saya mau selesaikan. Nah Ci Airin berkata, tunggu dulu. Jadi kalau gimana akhirnya kita selalu setuju, kalau kita ada sesuatu, saya kasih waktu. Oke, saya tanya sama Ci Airin, jam berapa kita mau bicara when you're ready. Ci Airin akan berkata, jam segini dia akan tunggu. Dan Ci Airin juga biasanya bisa tunggu aja sampai nanti selamanya. Nggak apa-apa, tunggu dulu. Tapi karena saya orang yang terburu-buru, Ci Airin akan berkata, baik. Akhirnya Ci Airin kompromi, istri saya kompromi dengan berkata, jam sekian dimajukan. Supaya suaminya ini tidak gerah secara emosi. Akhirnya kita ketemu katakanlah jam 5 sebelum matahari terbenam. Kita bicara, kita selesaikan, baik-baik. Saya lebih cool, Ci Airinnya juga lebih bisa menata kata-kata. Selalu indah. Makanya itu konflik-konflik kita itu tidak pernah lewat ketika tidak pernah sampai kita bawa-bawa ke petang hari. Kita selalu selesaikan sangat early. Nah, kalau kita punya konflik itu malam hari, perbedaannya gimana? Ya kita selalu selesaikan, kita nggak matikan lampu. Karena matahari sudah terbenam. Jadi sama dengan matahari, ruangan saya nyalakan untuk memastikan semuanya itu selesai. Perlu berapa jam, saya doa dulu atau melakukan tugas-tugas tertentu. Ci Airin juga mungkin perlu melakukan sesuatu, nanti kita ketemu, then we talk about this. Beli waktu. Ya, beli waktu. Harus dilatih sejak pacaran. Iya, that's right, anak muda jangan digas ya. Oh selesai sekarang gitu. Masa masalah mau dibawa lama-lama? Ya, takes time. I'm talking to myself.